Kenapa ekonomi di Indonesia susah berkembang pesat? Jawabannya ada di pembangunan sektoral. Ekonomi kita punya 3 sektor utama, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Namun, ketiga sektor ini tidak berkembang dengan seimbang. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi kita stuck di 4-5% saja. Halo semuanya, saya Fazli Muhammad Fauzan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 0603 1232 8041. Pada video kali ini kita akan membahas pembangunan sektoral di Indonesia. Selamat menyaksikan. Masalah pertama yaitu sektor pertanian tertinggal. 30% penduduk Indonesia kerja di pertanian, namun kontribusinya ke ekonomi cuma 13%. Kira-kira kenapa ya? Karena pertanian kita masih memakai cara tradisional, lahan sempit, dan teknologi terbatas, sehingga produksinya rendah. Menurut seorang ekonom, Arthur Lewis, tenaga kerja harus pindah dari sektor produktivitas rendah ke yang lebih tinggi. Tapi di Indonesia prosesnya sangat lambat. Solusinya adalah modernisasi pertanian dengan teknologi, konsolidasi lahan, dan hilirisasi. Gabah jadi beras premium, dan sawit menjadi minyak yang siap dipakai. Masalah kedua yaitu industri yang melemah. Sektor industri kita malah menyusut dari yang semula 24%, sekarang cuma 18% dalam 20 tahun terakhir. Padahal Vietnam dan Thailand terus naik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu karena di Indonesia masih memiliki beberapa kendala, seperti biaya produksi yang mahal, birokrasi yang ribet, sehingga investor kabur ke negara lain. Solusinya yaitu dengan hilirisasi, sehingga kita tidak lagi mengekspor barang mentah, namun kita mengolahnya terlebih dahulu, sehingga menambah nilai produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Masalah ketiga yaitu sektor jasa tidak merata. Sektor jasa berkontribusi 53% ke ekonomi Indonesia. Terlihat bagus bukan? Tapi tunggu dulu. Ada startup bernilai triliunan rupiah, tapi jutaan pedagang kaki lima masih hidup pas-pasan. Kesenjangan sosial ekonomi ini terasa lebar. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus lebih membantu UMKM untuk naik kelas lewat digitalisasi, memberikan akses modal dan pelatihan. Jadi kesimpulannya, Indonesia punya potensi yang besar, tapi pembangunan sektoralnya harus seimbang dan terhubung. Pertanian harus modern, industri harus kuat, jasa harus inklusif, dan semuanya harus saling mendukung. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa jadi negara maju dalam 1 atau 2 dekade. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.